Dalam sejahtera dalam kasih Tuhan, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga pasti mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Kita awal dengan penyerahan diri, kita saat tidur. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini, sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, mari membuka hati untuk Tuhan dan menyatu dengan firman-Nya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus selalu menyatu dengan Yesus sahabat kita yang sejati. Serukanlah sekarang, katakanlah Yesus sahabat, kawan kita yang sejati. Semoga berkenan untuk kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, bagi kita yang lemah, yang boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma bila orang pasrah dengarkan doa padanya. Ya, Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah tak berdaya ini. Menyatulah dengan Kristus sahabat kita yang sejati. Sedang ale-aleta na soolo muwana soolo muwa ale-ale na terima Tuhan Yesus Yesus kawan yang setia, tidak ada tanda, Ia tahu kelemahanmu. Naikkan doa padanya. Ya, menyatulah dengan Yesus yang selalu setia padamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwa dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 2. Efesus 1 ayat 2 demikian dituliskan di sana.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Asin roh hamadihamu dohok damai sian debata amata naksiat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Saya percaya saudara sehat, sukacita, dicukupkan Tuhan dalam segala hal. Selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang selalu mengasihimu, memelihara, mencukupkan apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang mereka ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday, God bless you, now everlasting. Saudaraku yang hari ini mereka ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be happy all in Christ. Siap mamu, rodi pohopomuna saat tunasor matua di pasu-pasu debata. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Saudara jangan putus asa. Saudara harus kuat. Saudara harus meyakinkan diri bahwa setiap pergumulan pasti berakhir. Dan kita akan ditolong oleh Yesus Kristus yang akan datang hampir kita. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan datang menyelamatkanmu. Doaku bersamamu. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika pendeta berdoa sebelum khotbah, ia selalu mengucapkan kalimat yang satu ini. Dikatakan, aswini roha madihamu, dohok dame sian debata amata, nang sia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada suatu ketika, seorang penjemaat bertanya, kenapa setiap pendeta mengucapkan doa itu di altar sebelum khotbah? Dan hanya itu berulang-ulang. Kok nggak mau diganti doanya? Anehnya lagi, ketika minggunya yang khotbah seorang guru kuliah, seorang diakones, seorang bible pro, atau evangelis, doanya tidak demikian memang. Apakah memang para pelayan milih-milih doa? Atau memang ada doa-doa khusus? Mana doa pendeta? Mana doa diakones atau bible pro? Dan mana doa sintua sebelum khotbah? Ya, tahu sang besar tentang itu. Semua doa itu sama. Sebab yang kita ucapkan adalah mempermuliakan Tuhan dan mengundang Tuhan hadir dalam aktivitas atau apa yang sedang kita lakukan. Tapi memang tanya kemelimoni doa khusus imam yang menyebarkan firman Tuhan, yang mendapat takbisan sebagai hamba Tuhan, yang mendapatkan gelar julukan sebagai malim atau hamba Tuhan, mengucapkan doa itu sebagai wakil Tuhan yang ditakbiskan dan kuasa roh. Dia mengucapkan itu, dan khususnya para pendeta. Bukan berarti tidak bisa ada yang lain. Tujuan dari semua firman Tuhan dan perkataan dalam Alkitab adalah mempermuliakan Tuhan dan melibatkan semua jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti renungan hari ini, dia katakan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, asyiro hamadihamu damai siande mata dosen Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Efesus, bahwasanya kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah pudar, tidak pernah hilang, selalu
berkontinuitas mengalir dan terus mengalir kepada semua umatnya. Dan ketika kita menerima kasih karunia Tuhan dan keselamatan itu, maka kita pun harus kembali menyebarkan kasih Tuhan kepada yang lain. Mengingatkan yang lain akan pengasihan Tuhan, penebusan dan keselamatan Kristus sudah menubatkan kita, merubah kita, mentransformasikan kita ke jalan kehidupan yang baik. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ketahuilah, kekuatan terbesar dari kita adalah saat mana kita berseru pada Tuhan melalui dua-dua kusut atau dua-dua yang benar-benar dua itu dari hati kita yang terdalam, kesungguhan yang luar biasa. Harapan kita terbesar dengan dua itu, jemaat turut merasakan pengasihan Tuhan, anugerah Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus turut menguatkan kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang memberi kita kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Dan melalui Yesuslah kita berkesempatan menikmati hidup kekal. Percayalah, Tuhan selalu bersamamu kemanapun melangkah. Tapi ingat, jangan pernah melakukan sesuatu apapun tanpa memohon persetujuan atau restu dari Tuhan. Dalam arti, berdoalah setiap waktu dan berserulah kepadanya Dia. Tuhan tahu kekurangan kita masing-masing. Namun kekurangan kita telah dipenuhkan oleh Kristus. Kita tahu kita dalam pergumulan besar, tapi kita sudah dilepaskan oleh Kristus dari pergumulan itu. Sekarang tugas kita adalah menyatu dengan orang lain, mendekati setiap orang. Jangan pernah bertanyakan siapa dia. Hilangkan dari tubuhmu para musuh atau orang-orang yang menghasutmu. Sayangi mereka dan kasihi. Bawalah mereka ke jalan Tuhan. Doakan mereka agar mereka bertobat dan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pergilah sekarang, saudaraku. Beritakanlah firman yang kedengar. Pergilah dengan harapan. Saudara pergi mendapatkan sukacita dan rezeki, dan kembali dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami. Sertai kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sukses sebagai selalu bersama Tuhan.